Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bertanya, Guru. Saat seorang hamba sudah mengenal Tuhannya, jika seorang hamba melaksanakan sholat syariat, apanya Allah yang disembah? Apakah Allah yang zahir atau Allah yang batinnya yang disembah? Ataukah seorang hamba hanya menyaksikan gerakan-gerakannya saja? Terima kasih, Guru. Mohon pencerahannya, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah orang hakikat makrifat mengenal Tuhannya, dan bagaimanakah cara orang hakikat makrifat sholat, kondisi hatinya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat menurut sudut pandang syariatnya ya seperti yang selama ini kita lakukan. Sholat meskipun tidak menyembah Allah di dalamnya, ya dikatakan sholat. Jika secara syariatnya, meskipun kondisi hatinya tidak sholat, tidak bertemu dengan Allah, ya dikatakan sholat. Karena pada tatanan hukum syariat, sholat itu ya gerak lakunya badan. Akan tetapi tentunya meskipun di syariat itu syarat-syarat menyembah itu wajib Allahnya itu wujud untuk disembah, untuk diabdi. Makhluk dan kholiknya itu ada, wajib ada. Itu di tatanan syariat. Syarat-syarat menyembah itu Allahnya wujud nyata dan makhluknya yang menyembah Allahnya. Itu tatanan syariat, syarat-syarat menyembah. Akan tetapi selama ini prakteknya bagaimana? Kan tidak sesuai dengan syarat-syarat mengabdi, dengan syarat-syarat menyembah. Allahnya disuruh diwujudkan agar bisa disembah, namun Allahnya kita gaibkan selama ini. Jadi Allahnya tidak ada. Sholat yang di tatanan syariat itu Allahnya tidak ada. Yang ada hanya sang kholik, sang makhluk. Makhluk yang menyerupai kholik. Makhluk yang berkedudukan sebagai kholik. Manusia yang di hatinya berkedudukan menjadi Tuhan. Two in one. Maka dari itu selama kita duduk di tatanan syariat, kan kita tidak pernah sedikit pun menyembah dan mengabdi kepada Allah. Buktinya Allah tiada buat kita. Allah gaib buat kita. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada yang tidak ada? Iya enggak? Dikatakan menyembah itu yang disembah harus ada, wajib ada. Tapi kalau yang disembah tidak ada alias gaib, dohir batinnya gaib yang disembah, apakah itu disebut menyembah? Kan tidak. Coba dihayati. Bila kita sholat, ibadah, puasa, tentunya kita akan mengabdi kepada yang kita sembah, yakni Allah. Tapi realitanya selama ini tidak ada yang disembah.
Allahnya tak wujud, Allahnya gaib. Lalu menyembah apa selama ini? Selama ini kita adalah menyembah hawa nafsu kita sendiri. Yang wujud ketika kita sholat, yang wujud ketika kita ibadah, yang wujud ketika kita beraktivitas itu siapa? Itulah yang dituhankan selama ini. Siapakah dia? Dialah hawa nafsu kita sendiri. Dialah Abdul Halimnya sendiri yang menjadi Tuhan yang mentuhani segala tingkah laku badan-badannya, yang menguasai segala bentuk tindak lakunya badan. Abdul Halimnya inilah yang disebut Tuhan, yang disebut ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Tuhan. Karena selama ini belum mengenal siapa Tuhannya. Tuhannya digoibkan, ya mana mungkin kenal dengan Allah yang digoibkan, Allah yang ditiadakan. Maka yang hanya dikenali, yang wujud di hati kita selama ini kan diri kita sendiri yang wujud, yang ada, yang hidup. Secara tidak sadar, selama ini kita tak pernah sedikit pun menyembah Allah. Sejak detik-detik akil balik tiba, ketika perintah-perintah syariat sudah dikumandangkan, diembankan kepada kita, kita sekalipun tak pernah bisa mengabdi kepada Allah. Karena apa? Karena kita belum beragama di sisi Allah. Hati kita masih ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri selama ini. Meskipun raga-raga badan-badan kita diberagamakan secara syariat, akan tetapi hati kita selama ini masih ateis, tak bertuhan. Coba rasakan sendiri, coba cek sendiri hati kita selama ini. Ketika sholat disuruh, diperintah menghadap, mengabdi kepada Allah, loh kok di dalam sholat ternyata selama ini kita mengabdi kepada siapa? Siapa yang wujud di dalam sholat, yang kita ingat, yang kita saksikan? Kan bukan Allah. Malahan kita mensekutukan Allah, mensekutukan wujud Allah di hati dengan wujudnya dunia. Nah, dunia itulah selama ini yang kita dewa-dewakan, yang kita agung-agungkan, yang paling kita cintai selama ini, yakni selain Allah. Apakah demikian yang dikatakan ibadah? Apakah demikian yang dikatakan sholat? Apakah demikian yang dikatakan beragama? Dan apakah demikian yang dikatakan bertuhan kepada Allah? Anda bisa jawab sendiri di hati Anda masing-masing. Nah, untuk agar kita bisa menyembah, mengabdi, dan sholat di sisi Allah, kita wajib mengenal dulu siapa Allah itu. Mana mungkin kita bisa mengabdi kepada zat yang belum pernah kita jumpai, zat yang belum kita kenali. Apalagi berzikir dan mengingat Allah. Tak bakal bisa berzikir dan mengingat kepada Allah jika kita belum mengenal kepada yang kita ingati. Pasti kita ingat hanya kepada diri kita sendiri yang berkuasa untuk menyebut-nyebut nama Allah, 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 hanya sebut-sebut saja, sesebutan saja, bukan mengabdi. Sesebutan yang menyebut, mengaku bisa menyebut, yakni hawa nafsu kita lah selama ini yang kita tuhankan, yang kita dewa-dewakan, yang kita cintai selama ini, bukan Allah. Karena apa? Karena kita selama ini belum mengenal Allah, belum bertuhankan Allah, dan belum beragama di sisi Allah. Agama di sisi Allah
agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang rahmatan lil alamin, untuk sekalian alam, untuk seluruh manusia. Itu apa sih agama itu? Bukan nama-nama agama, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Majusi, bukan Sabiin, bukan Buddha, bukan Katolik dan sebagainya. Agama di sisi Allah itu lepas dari agama-agama dohiriyah. Tanggalkan dulu agama-agama dohiriyahmu. Apapun agamamu, tanggalkan, lepaskan dulu. Baju kulit-kulit itu lepaskan dulu. Benahi dulu hatimu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Jadi supaya negara, jadi supaya singgah sana yang ada di hati ini menang, maka hati harus beragama. Hati harus bebas dari seluruh bentuk penjajahan-penjajahan. Selama ini kan kita terjajah. Selama kita masih duduk di tahapan syariat, kita terjajah terus, terbudak terus oleh iblis dan setan, oleh hawa nafsu kita sendiri. Perintah Allah dan Rasulullah disuruh kembali ke alam lillah di dalam sholat-sholat dan ibadah-ibadah, yang mana di ujung kalimat seluruh niat di belakangnya pasti ada lillahi ta'ala. Kita tidak mau masuk ke dalamnya karena kita tidak mau menyembah Allah pada intinya. Karena kita tidak mau, kita tidak menghiraukan, kita tidak gati kepada Tuhannya selama ini. Yang kita hiraukan, yang kita pentingkan, yang kita cintai selama ini hanyalah diri hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu, sholat selama hidup pun tak akan pernah bisa khusyuk, tak akan pernah bisa mi'raj, tak akan pernah bisa sampai kepada Allah bila kita belum beragama kepada Allah. Maksudnya hati, agamanya hati. Apa itu agamanya hati di sisi Allah? Agamanya hati di sisi Allah itu adalah awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu mengenal Allah, zat yang diabdi, zat yang maha disembah. Nah, untuk tatanan menyembah di sisi syariat, seperti orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu, berhala patung-patung secara nyata, secara syariat kan menghadap patungnya, manusianya menghadap patungnya. Nah, dikira menyembah di sisi Allah itu seperti itu. Jadi harus wujud Allahnya dan wujud makhluknya yang menyembah. Itu syarat-syarat sahnya menyembah. Nah, di agama Islam, Allahnya wajib diwujudkan, diadakan, jangan digoibkan. Nah, kalau Allahnya sudah wujud, maka sahlah persembahannya di sisi syariat. Akan tetapi selama ini bagaimana prakteknya? Kan Allahnya tiada, Allahnya tidak wujud, Allahnya goib malahan. Nah, ini kan berarti persembahannya selama ini kan tidak sah. Menurut tatanan syariat aja kan tidak sah, karena Allah yang disembah tidak ada, tidak wujud di hati. Maka dari itu, untuk mewujudkan Allah, naiklah lagi belajar di tatanan syariat, toreko, hakikat, ma'rifatnya. Ini tidak bisa dipisah. Kalau ini terpisah, kufur, pasti kufur bila terpisah. Jadi syariat, toreko, hakikat, ma'rifat itu
sama halnya dengan zatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah, ahad, satu. Maka dari itu kenalilah Allah dahulu agar bisa mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya mengabdi, sebenar-benarnya menyembah, sebenar-benarnya kembali kepada Allah. Awaluddin ma'rifatullah, untuk mengenal Allah agar kita bisa mengabdi kepada Allah melewati mengenal dirinya sendiri dahulu. Menarufa nafsahu, barang siapa yang mengenali, barang siapa yang memakrifati siapa jati diri manusianya, maka ketika sudah sampai kepada kefitrahan hakikat diri sejati manusianya, maka pastilah kita akan bertemu Tuhannya. yakni pasti kita akan bertemu dengan Allah, zat pencipta diri manusianya. Bagaimana cara mengenal Allah? Bagaimana cara mengenal diri manusia kita? Tentunya kita wajib tahu dahulu sifat-sifatnya Allah bagaimana, sifat wajib yang mutlak wajib dimiliki Allah yang bagaimana, dan sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah bagaimana. Sifat wajib Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadiran muridan aliman, qadiran muridan aliman, sami'an hayyan, basiran mutakalliman. Itu sifat wajibnya yang wajib dimiliki oleh Allah. Sedang sifat muhal yang tidak mungkin bagi Allah adalah kebalikannya sifat wajib yang 20 juga. Wujud kebalikannya adam, tidak ada. Allah tidak mungkin tidak ada. Allah itu wajibul wujud. Yang tidak ada itu siapa? Ya selain Allah itu tidak ada. Ciptaan dan makhluk itu sifatnya tidak ada. Al-maut sifatnya selain Allah adalah mati. Sedang hayat itu sifatnya Allah. Sedang selain Allah mati. Makhluk mati. Maka dari itu bila kita menyadari, bila kita secara ikhlas, rela dan ridho kembali kepada kefitrahan diri manusia kita yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, maka ketika sampai di dalam kefitrahan, di dalam ketiadaan dan kefanaan, maka nyatalah, oh ternyata selama ini hidup ini bukan hidup manusiaku. Selama ini ternyata hidup ini Allah. Ketika kita mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, ketika kita sudah mengheningkan wujud diri manusia kita, ketika kita sudah mengheningkan, memalamkan hidup kemanusiaan kita, maka nyatalah Allah yang hidup dan yang wujud. Maka dari itu, siapakah nama, hakikat namanya hidup ini? Dulu ketika kita masih buta kepada Allah, namanya hidup ya nama Abdul Halimnya sebagai Tuhannya, penguasa hidup. Yang mana hidup Abdul Halimnya berkuasa untuk menata sendiri syariat-syariat badannya, menata sendiri apa yang dikehendakinya. Karena yang jadi Tuhan Abdul Halimnya. Karena nama hidup selama ini hidup Abdul Halimnya. Maka ketika sudah menyadari kefitrahan diri manusia kita yang tak ada, yang tak wujud dan yang tak hidup, maka kembalikanlah bahwa hidup ini bernama Allah. Jadi bukan nama manusia lagi hidup ini. Jadi selalu saksikanlah di dalam hati bahwa hidup ini Allah yang memerankan badan-badan manusia ini, yang mengutus badan-badan manusia ini, diutus makan,
diutus minum, diutus berjalan, diutus mandi, diutus sholat, diutus puasa, dan sebagainya. Jadi bagi hamba yang sudah mengenal Allah, maka pasti bisa mengabdi kepada Allah, menjadi budak-budaknya Allah, menjadi kaulonya Allah, yakni hati sudah tidak ada lagi manusianya, yang ada Allah lah, hiduplah, Gustilah yang memerankan badan-badan ini. Diperankan apa saja badan ini, itulah yang dinamakan amal soleh. Bila kita menyadari bahwa peran badan ini perannya hidup, yang tak lain hidup itulah yang bernama Allah. Nah, ketika sholat, hati selalu menyaksikan Allah. Allah lah yang mengutus, yang mengkerentakkan hati kita, yang memunculkan keinginan untuk melaksanakan sholat. Nah, tanpa diutus oleh Allah, apakah badan-badan ini bisa beranjak sendiri ke dalam keadaan sholat? Tanpa diutus Allah, tanpa diutus hidup, apakah badan-badan ini bisa beranjak sendiri ke tempat makan untuk makan dan minum? Maka dari itu, bila sudah nyata Allahnya, bila sudah wujud hidup Allahnya di hati, maka segala apa yang berlaku pada badan ini adalah di dalam dan diliputi oleh kekuasaan Allah itu sendiri, di luar maupun yang dalam. Di luar diri selama ini seolah-olah kitalah yang memelihara badan, seolah-olah. Akan tetapi tanpa adanya hidup, apakah bisa manusia memelihara badan tanpa adanya Allah? Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa Allah lah yang memelihara, yang mencukupi, yang membimbing manusia-manusianya, maka kita akan merasakan, oh ternyata di dalam tubuh ini banyak, berjuta, bermiliat-miliat sel-sel yang ada di tubuh, darah, daging, dan jeroan-jeroan tubuh. Siapa yang mengatur? Kan hidup, kan Allah yang mengatur peredaran darah. Sedangkan kita yang mengaku sebagai pemilik badan, apa yang kita kerjakan selama ini? Kan kita diam saja, tidak ikut-ikut mengedarkan darah, tidak ikut-ikut memilah-milah makanan menjadi daging, menjadi vitamin, menjadi energi, menjadi imun tubuh, menjadi kotoran. Kan kita tidak ikut apa-apa di dalam pengaturan badan ini. Loh, kok gitu tega-teganya mengaku-ngakui badan ini milik manusianya? Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa hidup inilah Allah yang mencipta dan yang membimbing dan yang memelihara, mencukupi, mengasihi sayangi badan-badan ciptaannya ini, maka nyatalah Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha meliputi segalanya, meliputi apa ya di penglihatan mata, meliputi apa di pendengaran telinga. Jadi semua adalah lakunya hidup, lakunya hayatullah. Ketika manusia sudah sadar di dalam pengabdiannya, maka yang nyata hanya Allah, yang wujud hanya Allah. Hambanya sudah tak wujud lagi, sebagaimana kita selama ini menggoibkan dan mentiadakan serta mentidakwujudkan Allah di hati kita. Berlakukan sama, Allahnya yang wujud, manusianya yang goib. Kebalikan seperti ketika kita belum mengenal Allah. Wujudkan Allah di hati kita seperti halnya kita selama ini mewujudkan nama diri manusia kita di hati kita. Nyatakan seperti itu. Tinggal membalik saja. Tentunya penuh dengan latihan dan latihan di dalam kezuhudan. Jadi pada intinya lagu zuhud, lagu tafakur itu tujuannya ada di situ.
membalik menjungkirkan kemanusiaannya, menjungkirkan kehormatan kemanusiaannya, menjungkirkan kekuasaan dan kemuliaan diri manusianya, dikembalikan lagi kepada Tuhannya lah yang berkuasa atas apa-apa yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Inilah yang dimaksud mengabdi kepada Allah. Jadi tugas manusia, amanah manusia di dunia ini hanya satu. Hanya mengemban amanah menyaksikan Allah. Hanya itu amanahnya manusia. Tujuan diberlakukan syariat-syariat yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan tujuannya untuk itu. Tujuannya sholat untuk menyaksikan Allah, untuk mi'raj kepada Allah. Tujuannya seluruh ibadah, tujuannya disuruh menyaksikan Allah sebagai Tuhan dan pelaku di dalamnya. Terbukti di dalam segala niat pasti ada ujung kalimat niat, yakni lillahi ta'ala, kembalilah kepada Allah, rojiunkan hatimu kepada Allah. Maksudnya nyatakanlah hidup Allah di dalam hati, singgasananya hati ini, bukan hidup manusianya, bukan nama manusianya, akan tetapi nama Allah lah langgengkan di dalam hati kita. Jadi tempat mengabdi kepada Allah itu bukan hanya pada dohir-dohirnya badan. Mengabdi pada Allah itu adalah di dalam kondisinya hati. Selama ini kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW hanya menyontoh dohir-dohirnya saja, gerak laku badan-badannya saja, ibadah-ibadah dohir saja, syariat saja. Terus kalau kita tidak mencontoh bagaimana keadaan kondisi hati Nabi ketika ibadah dan sholat, bagaimana mungkin semua ibadah dan sholat kita diterima Allah? Apakah mungkin kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat seperti halnya kita sholat, yang mana di dalamnya mensekutukan Allah dengan dunia? Apakah begitu kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad? Kan tidak mungkin, kan muhal. Berarti bila kondisi Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat sama seperti kondisi hati kita ketika sholat, maka apa yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad tidak sesuai. Bila memang kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad seperti kondisi hati kita ketika sholat, yakni selalu mensekutukan Allah. Padahal para nabi, para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para awliya Allah, hatinya selalu mewujudkan Allahnya daripada mewujudkan kemakhlukannya, mengesahkan hidup daripada hidup manusianya, karena manusia tidak hidup. Hatinya selalu begitu, apapun yang digerakkan oleh badannya, apalagi ketika sholat. Dan sholat itu adalah induk dari segala induk ibadah. Bila sholatnya saja lalai, bila sholatnya saja roboh, mabuk, yang diingat, yang disaksikan hanya dunia, bila sholatnya saja mabuk dunia, maka pasti seluruh amalnya ditolak oleh Allah. Jadi ukurannya ada di sholatnya, karena sholat itu induk dari segala induknya ibadah. Bila sholatnya benar, maka benarlah seluruh amaliyah yang lain. Tapi bila sholatnya roboh, sholatnya lalai, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, lalai, mabuk dunia, tidak mabuk kepada Tuhannya, tapi mabuk kepada dunia, cinta dunia, yang disaksikan hanya dunia di hatinya. Maka dari itu sholat bukan menjamin
orang itu dikatakan ibadah di sisi Allah. Karena ayatnya sendiri, fawailul lil musallin, Allah mengancam orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat itu juga diancam oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya mensekutukan Allah dengan diri manusianya, mensekutukan Allah dengan dunia di dalamnya. Ternyata terbukti selama ini kita di dalam sholat hanya mengingat, menyaksikan, melihat dunia di hati kita. Semua urusan dunia itu tandanya di sisi Allah tidak sholat. Karena belum beragama hatinya, karena tidak wujud Allahnya di hatinya, yang wujud hanya diri manusianya. Berarti kan tidak menyembah Allah, bahkan mensekutukan Allah di dalamnya. Ini kan parah. Ini kan bukan akidah dan keyakinan iman yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini, di seluruh paparan-paparan di YouTube ini, saya hanya berniat mengembalikan keoriginalan tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Tauhid yang original yang dibawa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang hatinya selalu bertauhid, yang hatinya selalu mewujudkan Allahnya dan menggoibkan kemanusiaannya, kemuhammadannya. Goib, yang ada hanya Allah. Bagaimana mungkin Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung niatnya. Bila niatnya di dalamnya tidak lillahi ta'ala, maka niatnya itu dusta, bohong, maka tak akan sampai persembahannya. Nah, mana mungkin Kanjeng Nabi Muhammad yang mengutus demikian. Kanjeng Nabi Muhammad sendiri tidak mengalami, tidak melakukan hal yang demikian. Tentunya Kanjeng Nabi Muhammad sudah melakukan hal yang demikian, lalu diperintahkan kepada para sahabat-sahabatnya. Maka dari itu seluruh paparan-paparan yang terpapar di YouTube ini, kami bermaksud mengembalikan lagi ke originalan tauhid yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang selalu bernuansakan tauhid. Ketika sholat secara syariat, hatinya sudah bernuansakan tauhid, hatinya sudah tidak memandang dunia kecuali menyaksikan Allah. Ketika sholatnya sudah seperti demikian, maka pasti seluruh amalnya juga demikian. Nah, jadi pada intinya menyembah itu ya harus kenal kepada yang disembah. Harus nyata wujud zat yang disembah. Jika masih gaib di hati kita, itu tandanya kita selama ini belum pernah menyembah Allah, kecuali menyembah yang wujud di hati kita selama ini. Siapa? Nama diri manusianya kan yang wujud selama ini. Berarti yang disembah kan yang wujud itu, yakni hawa nafsu kita sendirilah yang kita sembah selama ini. Jadi sesuai pertanyaan di atas, pengaplikasiannya adalah hati selalu menyatakan kewujudan, kehidupan, bahwa hidup ini Allah yang mengutus apa-apa yang digerakkan oleh badan-badan ini. Diutus sholat, diutus ibadah, diutus bekerja, semuanya tanpa izin kehendak Allah, utusan Allah, semuanya takkan berlangsung. Kegiatan-kegiatan badannya ini takkan berlangsung tanpa ada utusan dari hidup. Contoh, ketika kita akan makan, sebelum kita makan kan kita diutus oleh hidup. Ayo makan. Nah, setelah makan, badan berjalan. Badan ini diperjalankan Tuhannya untuk mengambil makan. Dan sekaligus
hidup juga menyuapi makanan itu ke mulut, dan sekaligus juga hidup yang memilah-milah hasil makanan dan minuman yang ada di pencernaan. Nah, itulah tanda kebesaran Allah, itulah tanda kekuasaan Allah kepada hamba-hamba yang diciptakannya. Maka sadarilah bagaimana hakikat menyembah dan mengabdi kepada Allah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila panjenengan sudah bisa mengambil faedah kepahaman di dalam seluruh YouTube yang ada, memahami bagaimana berislam dengan sebenar-benarnya Islam di sisi Allah, hati kita sudah memahami. Tolong sampaikan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang di luar sana. Sampaikan juga, barangkali mereka mendapatkan hidayah dari Allah untuk berislam secara kafah, karena Islam secara syariat saja tidaklah cukup. Islam secara keyakinan kosong saja, angan-angan saja tidak cukup. Maka dari itu, bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, yakni percaya dengan adanya Allah, diperintah oleh Allah masuk kembali, yakni mengenal agama di sisi Allah, yakni mengenal Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, ini perintahnya, diperintah masuk semua ke dalam agama Allah, yakni agama yang selamat. Maknanya hati sudah selamat menyaksikan kepada selain Allah. Yang disaksikan hanyalah hidup yang menguasai dan yang mengutus badan-badan ini untuk beraktivitas sholat dan ibadah serta yang lainnya. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Kita menyaksikan dengan nyata wujud zatnya Allah dan Muhammad Rasulullah. Inilah yang dimaksud hakikat syahadat itu. Bila syahadatnya benar, maka pasti sholat, puasa, zakat, hajinya pasti benar. Akan tetapi bila syahadatnya hanya di mulut doang, akan tetapi yang di dalam hatinya bersahadat kepada hidup manusianya dan badan manusianya yang diaku-akui milik manusianya, maka seluruh ibadahnya bukan dikatakan ibadah di sisi Allah, bukan dikatakan amal soleh di sisi Allah. Bagaimana mungkin dikatakan amal soleh sementara hatinya penyembah berhala, penyembah tauhid ya hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diri saya khususnya dan semoga diri kita semua pada umumnya, semoga Allah selalu meridhoi kita semua, melindungi kita semua dari tauhid-tauhidnya hati. Semoga hati kita selalu rela dan ridho bahwa sebenarnya hidup ini Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru atas pencerahannya yang sangat jelas dan sangat bermanfaat. Semoga guru dan kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki badhe cerita ya Kang Mas. Biyen awal-awal aku napa niku juhud niku sak marine juhud niku kula tilem banjur mimpi krungu suarane Gusti Allah niku dawuh ngeten. Wis tak trimo amalmu kabeh, rasa diterusne. Nah, kemudian mimpi itu berlanjut. Perasaan kula niku sampun mati berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tetapi ruh saya itu menangis dan ingin tahu apakah jasad saya itu membusuk atau tidak. Seketika itu saya nggak ada kerentek ngoten niku. Jasad kula niku muncul saking jero bumi niku muncul teng dhuwur utuh resik, tetapi sebagian muka saya itu hitam. Nah, yang kula pertanyakan itu mimpi niku napa iblis nggih sing sengaja mengganggu supaya saya tidak melanjutkan juhud itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah mendengar cerita Anda, poinnya ada di sini. Selama ini Anda berzuhud karena Andalah yang merasa bisa berzuhud. Selama ini Anda mengingat, hakikatnya Anda sendiri yang merasa bisa mengingat. Maka dari itu ada suara, sudah cukup, amalmu sudah saya terima semua, kata suara itu. Namun ketika saat itu Anda ada kerenteknya hati, ingin menyaksikan badan Anda yang sudah mati. Bagaimana nasibnya badan Anda yang sudah mati? Ketika itu juga muncullah badan Anda dari tanah, muncul bersih, akan tetapi wajahnya hitam kelam. Apa itu maksudnya? Maknanya selama ini Anda berzuhud atau mengheningkan cipta-cipta diri manusianya masih memakai uripe arifinnya yang merasa bisa berzuhud, yang merasa melakukan zuhud. Pada intinya zuhudnya belum fitrah, zuhudnya belum sempurna. Maka sempurnakanlah agar wajahnya putih kembali, agar wajahnya tidak hitam lagi. Maksudnya ketika melaksanakan zuhud, jangan sampai hati arifinnya yang merasa berzuhud, hidup arifinnya yang merasa berzuhud. Maka bila Anda sudah mengenali bahwa hidup ini Allah, maka arifin sudah tak bisa berzuhud lagi. Arifin takkan bisa mengingat lagi, kecuali hidup itulah yang menzuhudkan. Hidup itulah yang mengingat diri zatnya sendiri. Jadi Allah lah yang bisa mengingat Allah, bukan arifinya yang bisa mengingat Allah. Bila masih ada sangka di dalam hati bahwa arifinya yang mampu berzuhud, arifinya yang mampu mengingat Allah, ini batal. Ini yang membuat wajah itu tadi hitam kelam. Maka bebaskanlah, fitrahkanlah arifinya ke dalam keabadiannya, yakni
kefitrahan diri arifin yang adam, yang tiada, yang tak bisa apa-apa. Jadi semua laku dan keadaan di dalamnya adalah lakunya Allah sendiri, zuhudnya Allah sendiri, ingatnya Allah sendiri. Maka buktikan setelah Anda melaksanakan, mempraktekkan yang demikian, nanti Anda akan ketemu badan Anda lagi yang mukanya putih bersih. Silakan diperbaiki zuhudnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Mas, terima kasih atas semua saran-sarannya. Kejadian itu sebenarnya sudah lama dikala aku pertama-tama tuh melaksanakan juhud itu. Tapi memang aku akui waktu itu rasa manusianya, akunya hamba yang bersyuhud tadi tidak mewujudkan ingsunnya Allah, tetapi ingsunnya saya. Jadi memang begitulah. Saya akui di tengah perjalanan juhud saya itu pun saya sering jatuh tersungkur, kalah dengan nafsu-nafsu itu. Dan setelah aku mendengar tausiah-tausiah dari guru-guru mursyid, termasuk jenengan, termasuk Gus Muklason Mojokerto itu, bahwa tidak boleh di dalam juhud, tidak boleh merasa hambanya yang berjuhud, dan itu sudah saya klarifikasikan di dalam diri saya semampu saya. Tadi belum bisa maksimal, ya namanya masih dalam tahap proses. Memang sulit, saya akui susah, tapi seberat apapun bukan berarti kita itu tidak bisa. Dan saya pun menyadari bahwa bertemu Allah itu ya dengan Allah, tadi yang sing nyawang itu ya Allah dewe, sebenarnya kan begitu. Tapi itu sudah saya wujudkan dalam hati, tetapi belum sempurna karena masih dalam proses. Maka dari itu saya selalu memohon bimbingan, nasihat dari Kang Mas, karena saya selama ini kalah dengan nafsu-nafsu itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjuanglah terus, berperang di dalam fisabilillah. Bertahan terus, bersabar. Memang proses itu butuh waktu. Saking lamanya selama ini kita menjadi Tuhan, maka tak segampang itu kita bersujud kepada sifat diri manusia kita yang adam, yang tiada. Memang butuh proses, tapi di dalam proses selalulah nyatakan dalam hati, hidup ini Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjuanglah terus, berperang di dalam fisabilillah. Bertahan terus, bersabar. Memang proses itu butuh waktu. Saking lamanya selama ini kita menjadi Tuhan, maka tak segampang itu kita bersujud kepada sifat diri manusia kita yang adam, yang tiada. Memang butuh proses, tapi di dalam proses selalulah menyatakan dalam hati, hidup ini Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas, terima kasih. Selalu perhatikan diri saya, selalu kawallah diri saya di dalam juhud ini. Terima kasih Kang Mas. Barakallah. Selalu siap Kang Mas dengan ridhonya Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Selalu siap Kang Mas dengan ridhonya Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.